Terima kasih Mas menanggapi persidangan hari ini. Ya, alhamdulillah hari ini kan berjalan persidangan lancar ya. Tadi kami membacakan gugatan dan beberapa poinnya kan kami sebenarnya kan meminta untuk persidangan ini dilakukan secara offline. Karena persidangan online itu kan sebenarnya waktu COVID kemarin ya, tapi sekarang kan sudah bukan COVID. Makanya dasar kami adalah karena persidangan ini menyedot perhatian masyarakat, viral dan lain sebagainya, makanya kami tadi mengajukan untuk dilakukan sidang offline begitu. Tetapi kok sayangnya dari majelis kan tidak mengabulkan ya gitu. Jadi bagi kami itu kan ada satu catatan lah, dan nantinya kami juga sudah berkirim surat. Jadi kami kemarin kan bilang bahwa kita akan melibatkan pihak ketiga, tetapi tadi juga ada intervensi. Maksud kami bukan itu, tetapi pihak ketiga yang ini adalah kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial untuk memantau jalannya persidangan ini. Karena kami tadi beberapa pernyataan dari majelis dan para tergugat sepertinya ada kesamaan, maka dari itu kami ada kekhawatiran bahwa persidangan ini nantinya akan ada intervensi dari pihak-pihak luar. Kira-kira begitu. Kalau dari gugatan intervensi tadi? Kalau dari gugatan intervensi ya sesuai dengan hukum acara. Tadi kan untuk para penggugat interveniannya kan sudah memasukkan permohonan, tetapi sayangnya kami kan belum diberikan permohonan. Jadi kami anggap beliau-beliau ini kan sebagai intervenian kurang siap lah dalam mengajukan intervensi tersebut. Nah, tadi kan dibacakan beberapa alasan dari intervensi. Majelis atau mendengar itu gimana? Ya, kalau menurut kami itu kan juga belum tentu nanti akan dikabulkan oleh majelis hakim ya. Jadi penggugat intervensi kan harus jelas dia berkedudukan sebagai apa, mendukung apa, dan apa dasar hukumnya, terus dia berlaku seperti apa dan lain sebagainya, itu kan harus jelas. Tapi kalau kita melihat kan ya kami tadi belum melihat secara utuh, jadi kami belum bisa menganalisa dan lain sebagainya. Tapi harapan kami dalam gugatan intervensi ini kan bukan hanya orang yang sekedar numpang gitu ya. Jadi betul-betul dia harus mempunyai kapasitas atau legal standing, kira-kira begitu. Kalau dampaknya terhadap proses perkara dengan diadakannya online itu bagaimana? Iya, kalau online atau offline itu kan harapan kami dalam dalam jawaban, replik atau duplik kan kami bisa bacakan di depan seperti yang tadi. Kan begitu masyarakat kan bisa tahu semua. Tetapi kalau online maaf, itu kan masyarakat hanya bisa taunya kan kalau kita memberikan data. Tapi kalau kami tidak memberikan jawaban atau apa, itu kan masyarakat kan nggak tahu. Tapi kalau dibacakan di depan persidangan ya pastinya kan masyarakat akan semua tahu begitu. Harapan kami sebenarnya tadi ingin dilakukan secara offline. Karena menurut perma yang tadi disebut, itu tidak ada larangan walaupun ada anjuran untuk dilakukan online. Makanya kami tadi meminta untuk permohonan dilakukan secara offline, kira-kira begitu. Jadi begini, dalam gugatan perdata itu kan harus menggigit, harus bunyi kan begitu. Ketika kita menggugat tanpa ada namanya sita jaminan, ya mohon maaf, kita mungkin kalau pengacara kan banyak ya, itu bisa dikatakan kan menang di atas kertas kan begitu. Tetapi ketika kita mengajukan sita jaminan sebelum adanya putusan, itu kan nanti sita jaminan itu kan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim, dan nantinya ketika putusan itu seandainya gugatan kami dikabulkan, gugatan kami juga bernilai karena sudah ada sita jaminan yang kami ajukan, kira-kira begitu. Seandainya dari para tergugat itu tidak segera mematuhi dari putusan,
Nah, kita bisa ajukan untuk eksekusi sita jaminan. Kira-kira. Jadi gedung jaminan apa? Kami tadi mengajukan gedung Geraha Sababwana. Kenapa? Ya karena kan gedung Geraha Sababwana kan yang menurut kami ya, yang jelas itu adalah milik dari Pak Jokowi kan. Kira-kira. Kemudian tadi yang seperti ada ganti rugi senilai dengan utang negara itu bisa dijelaskan? Ya karena kan selama dalam apa namanya menjabat sebagai pejabat publik, Pak Jokowi kan berbagai macam kebijakan telah dikeluarkan dan lain sebagainya. Tetapi ketika nanti gugatan kami dikabulkan, ya otomatis kan itu semua kan menurut kami loh ya, menurut hemat kami itu akan menjadi pertanyaan dan itu kami ajukan untuk apa namanya hutang negara itu untuk ditanggung oleh Pak Jokowi sebagai pribadi kan. Karena dalam perolehannya kan tidak sah. Karena kalau seandainya terbukti kan. Pihak penggugat langsung diberi kesempatan untuk membacakan gugatan. Nah, dengan adanya gugatan yang telah dibacakan, oleh karena ada pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek yang disengketakan, dalam hal ini adalah kepemilikan ijazah Pak Jokowi yang menurut penggugat dianggap ijazah palsu, maka ada sebagian rekan-rekan Pak Jokowi satu angkatan SMA 6 untuk mengajukan permohonan ya, sebagai pihak intervensi, dan oleh majelis hakim berkenaan dengan permohonan tersebut kepada penggugat maupun para tergugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan diagendakan besok pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 pukul 10.00. Nah, atas tanggapan dari para pihak tersebut tentu saja oleh majelis hakim akan segera mempertimbangkan apakah dikabulkan atau ditolak, akan ditentukan dalam bentuk putusan sela pada hari Kamis minggu berikutnya lagi. Jadi itulah untuk sidang hari ini, dan oleh majelis hakim telah menjadwalkan kapan sidang berikutnya, agendanya apa yang harus diberikan oleh para pihak selama pemeriksaan sidang berlangsung secara ekor. Nah, oleh majelis hakim tadi sempat menyampaikan pertanyaan atau pendapat kepada para tergugat, khususnya yang pada intinya apakah para tergugat di dalam tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat akan menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Nah, ketika hal itu ditanyakan, baik tergugat satu melalui kuasa hukumnya, begitu pula kuasa hukum tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 ya, memiliki kesamaan pendapat dalam hal menanggapi gugatan penggugat. Masing-masing akan mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus atas perkara yang saat ini sedang diperiksa oleh pihak majelis hakim pemeriksa perkara. Nah, dengan konsekuensi apabila eksepsi yang diajukan oleh para tergugat melalui kuasa hukumnya, terutama mengenai kompetensi absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, yang pada pokoknya para tergugat berpendapat bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara tersebut, maka di dalam putusan sela jika majelis hakim sependapat dan itu dikabulkan, ya dengan sendirinya perkara tidak berlanjut sampai pada pemeriksaan pokok perkara. Akan tapi sebaliknya, ketika majelis hakim menolak atas eksepsi mengenai kewenangan absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, maka perkara tetap berlanjut untuk dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Jadi demikian yang ingin kami sampaikan. Harapannya diterima apa? Ya, harapan tentu saja ingin supaya dikabulkan, karena tergugat 1 melalui kuasa hukumnya, termasuk teman-teman tergugat 2, 3, dan 4, dalam hal memberikan tanggapan atas gugatan penggugat tentu saja tidak asal-asalan, ya, tetapi
akan dicermati ya secara seksama dengan dasar hukum yang jelas sehingga bisa memberikan suatu tanggapan yang benar ya dan sesuai ya dengan ketentuan hukum acaranya. Ini seperti itu. Ya. Baik rekan-rekan wartawan, terima kasih atas perhatiannya. Tentu kami melakukan permohonan intervensi itu atas dasar beberapa dokumen yang dimiliki oleh klien kami. Ini kan ijazah dari produk tergugat 3 ya, SMA Negeri 6. Nah, produk ini kalau kami lihat dari jeda waktu 80 sampai 85 itu produk semacam ini ada ribuan, karena setiap angkatan itu kan bisa 200 orang, kalau 80 sampai 85 kan bisa ribuan orang. Nah, kami hanya mengambil sampel satu untuk mengajukan permohonan ini, dan nanti terkait yang lain kan bisa mendukung, sehingga permohonan intervensi ini didasarkan pada undang-undang yang sudah jelas tadi kita bacakan di persidangan. Nah, moga-moga nanti bisa diterima, karena kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi dinyatakan palsu, nah ini kan jadi palsu semua ini. Benar enggak? Ini kan jadi palsu semua, berapa ribu lah, dan ini sudah digunakan oleh para alumni, ini juga alumni, ini juga alumni. Nah, ini akan mengkhawatirkan kehidupan sosial mereka, karena bisa saja nanti tetangganya menggugat dia, ijazahmu palsu lah, seperti itu. Jadi ini kami bisa masuk ini, syukur alhamdulillah bisa diterima, akhirnya bisa mengerti supaya permohonan kami sebagai intervenin itu bisa diterima dengan baik sesuai dengan begitu rekan. Pak, nama panjangnya Pak? Saya Wahyu Theo. Selaku? Gimana? Kuasa hukum intervenin. Pak, mungkin bisa ditunjukkan lagi itu Pak. Gimana? Tunjukkan ijazahnya apa? Ini pemohon yang bersangkutan. sini. Nah, oke. Duh, piye toko sik to? Gambar kok. Sini Pak. Siap. Belakang. Kanan dulu.